Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di samping aliran naga mengantuk, Yangke berkonsentrasi pada kultivasinya. Tidak jauh dari sana, ada beberapa pohon buah sanyang yang tumbuh subur. Pohon terbesar sudah berbuah 3 buah dan akan matang. Namun yang terkecil masih berupa pohon muda yang baru saja keluar dari tanah. Sejak hari itu, ketika dia kembali dari area penambangan geng pertempuran darah, Yangke telah berkultivasi di sini siang dan malam, lupa makan dan tidur, karena tembakan Long Yantian yang tidak masuk akal dan membuatnya menahan banyak energi. Oleh karena itu, Yangke ingin menjadi lebih kuat. Dia akan membalas penghinaan itu cepat atau lambat dengan tangannya sendiri. Setelah hampir 10 hari berkultivasi dengan susah payah, Yangke berada di alam penempaan tubuh tingkat ke-9. Bahkan samar-samar telah mencapai puncaknya. Dan tampaknya akan menerobos, tetapi selalu sedikit sia-sia, yang membuat Yangke merasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa menerobos alam besar membutuhkan beberapa kesempatan, dan itu tidak semudah menembus alam kecil. Bahkan jika vitalitas dalam tubuh cukup, itu harus pada waktu yang tepat untuk memahami apa yang harus dipahami. Omong-omong, kultivasi akhir-akhir ini dianggap lancar, tidak perlu menyapu lantai setiap hari, dan ada lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Bunga jiwa sisa 3 daun dan kayu mati jadi telah digunakan tanpa penindasan dan halangan dari aroma aneh. Zhen Yang kecepatan operasi taktik jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya, yang memudahkan Yangke untuk menyerap energi yang di dunia. Namun, cairan yang terkondensasi akhir-akhir ini semuanya digunakan untuk mengatalisasi benih dari 3 buah yang, dan tidak ada setetes pun di dantian. Tapi sekarang energi langit dan bumi berkumpul di daerah sekitarnya, dan misteri terobosan Yangke alam Yuan Ke akan dituangkan ke dalam tubuhnya. Mencuci sumsum untuknya, tetapi Yangke yang sedang duduk bersila di tanah tidak berhasil. Siang dan malam seperti itu, Yangke masih berhenti bergerak maju. Meskipun dia tidak terburu-buru, tetapi dia tidak bisa menembus belenggu yang mengikatnya, yang membuat dia merasa benar-benar aneh. Tepat di kedalaman malam, di bawah langit berbintang yang luas, di samping aliran naga yang mengantuk, Yangke tiba-tiba jatuh ke dalam keraguan-raguan. Vitalitasnya sedikit tidak teratur, dan ekspresi kesakitan muncul di antara alisnya. Tidak jauh, Xian Ningsang yang diam-diam menonton Yangke tidak bisa membantu tetapi mendesah. Meskipun dia tidak jauh, Xian Ningsang masih bisa merasakan fluktuasi vitalitas yang tidak biasa. Karena fluktuasi vitalitas itu ada roh jahat di dalamnya, yang menunjukkan yang memasuki dari awal kegilaan. Dia baru saja menerobos dari tingkat ke-9 alam penempaan tubuh ke alam Yuan sejati. Jadi bagaimana dia bisa menjadi gila? Terus terang, seorang seniman bela diri berkekuatan rendah seperti Yangke tidak memenuhi syarat. Bahkan jika dia ingin menjadi gila, hanya ketika kekuatannya selangkah lebih dalam. Ini akan terjadi dalam proses kultivasi. Tapi sekarang hal semacam ini benar-benar akan terjadi pada Yangke. Jadi Xian Ningsang sedikit mengernyit, sedikit bingung. Dia bisa berada di sini karena dia menemukannya sendiri. Lagi pula, dia sudah lebih dari 2 tahun untuk diam-diam mengamati Yangke. Dan itu sudah menjadi kebiasaan hari-hari ini. Yangke tiba-tiba menghilang yang membuatnya merasa kesepian. Seolah-olah dia kehilangan minat untuk melakukan apapun. Kemudian dia mencari Yangke, tapi ketika dia menemukannya, di samping aliran naga mengantuk, dan sekarang seperti ada sebuah batu besar jatuh dari hatinya.
Setelah tiba di sini, Xian Ningsang tahu bahwa terobosan Yang Ke sudah dekat. Dan setelah menunggu 1 hari, Yang Ke gagal. Dan sekarang hal aneh seperti itu terjadi lagi. Bagaimana mungkin dia tidak bingung? Tepat ketika Xian Ningsang diam-diam cemas, aura panas yang murni dan kaya tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Yang Ke. Tiba-tiba memancar keluar. Jika diperhatikan dari aura ini, jejak kegilaannya tadi langsung terbakar habis dan vitalitas Yang Ke segera stabil. Yang sejati, Yang Jin. Xian Ningsang membuka mulut kecilnya sedikit, matanya yang indah penuh kejutan. Dia hampir berseru, "Mengapa kamu begitu murni?" Nafas yang menghapuskan itu jelas merupakan kekuatan dari atribut Yang. Meskipun banyak murid pavilion surga telah berlatih seni bela diri dari atribut api atau atribut Yang, ada juga vitalitas panas semacam ini di dalam tubuh mereka. Tetapi tidak peduli murid mana dan energi sejati Yang Ke jauh lebih murni dari mereka. Namun nafas panas ini tidak terlalu kuat. Lagi pula, kekuatan Yang Ke tidak tinggi, tetapi sangat bersih, tanpa kotoran, seperti sumber air yang belum tercemar. Xian Ningsang menemukan bahwa Yang Ke telah jatuh ke dalam obsesi semacam itu lagi, dan aura yang agak jahat menggantikan vitalitas yang membara, dan perlahan-lahan terpancar di tubuh Yang Ke. Setelah beberapa saat, ada energi yang sejati lainnya juga pecah, menekan jejak kejahatan ini dan membiarkan Yang Ke pulih. Setelah mengulangi ini beberapa kali, Xian Ningsang tercengang. Saya belum pernah melihat situasi yang aneh ketika seorang seniman bela diri menerobos Yuan sejati. Secara umum, memang ada beberapa perlawanan dari langit dan bumi untuk menerobos Yuan sejati. Tetapi bagaimanapun juga, alam ini sangat rendah. Selama Anda bekerja sedikit lebih keras, Anda dapat menerobos. Tetapi situasi Yang Ke saat ini jelas berbeda. Perlawanan yang dia terima lebih besar dari siapapun. Itu sudah sebanding dengan tingkat kesulitan ketika dia menerobos alam besar. Sekarang Yang Ke juga menderita tak terkatakan. Baru saja dia samar-samar mengintip ke dalam sebuah misteri, dan dia telah melangkah ke ambang alam Yuan sejati. Tetapi pada saat ini, tulang-tulang di tubuh saya tiba-tiba memiliki roh jahat yang hampir membuat saya kehilangan kewarasan saya. Untungnya, energi yang sejati yang sebenarnya di tubuh saya meledak dan membangunkan saya lagi. Sekarang 2 energi dalam tubuh sedang bertarung, dan salah satunya adalah energi yang sejati yang diperoleh dari kultivasi saya sendiri. Gelombang energi jahat keluar dari tulang, berkelahi satu sama lain tanpa henti, menggunakan tubuh sendiri sebagai medan perang. Terkadang energi jahat itu memiliki di atas angin, dan kemudian kewarasan saya sedikit tidak jelas. Gelombang kegembiraan dan pikiran haus darah melonjak di hati saya, dan ingin menemukan seseorang untuk dibunuh. Perasaan ini seperti kegembiraan setelah dilukai oleh seseorang, tetapi berbeda. Meskipun saya terluka selama pertempuran, saya bersemangat dan haus darah, tetapi otak saya jelas. Terkadang energi yang sejati menang, dan kesadaran seseorang jernih dan tubuhnya nyaman. Perkelahian tidak ada habisnya, dan sepertinya tidak ada pemenang atau pecundang. Seolah-olah Yang Ke meninggal karena ketidaknyamanan. Melihat itu, Xian Ningsang berlari kencang di pavilion surga, mengenakan celana ketat hitam. Sosok anggunnya terlihat jelas. Pinggangnya yang ramping, kakinya yang ramping membuat orang memikirkannya. Rambutnya diikat di belakang kepalanya, dan wajahnya ditutupi dengan sal wajah hitam. Dengan cepat bergerak menuju Yang Ke. Dia melihat pemandangan itu untuk waktu yang lama, dan dia benar-benar mengkhawatirkan Yang Ke. Setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan untuk membantu Yang Ke. Secara umum, seseorang tidak dapat diganggu saat menerobos, tetapi Xian Ningsang dapat dengan jelas merasakan semangat juang di tubuh Yang Ke.
itu adalah semangat juang yang merindukan baptisan darah. Hanya satu pertempuran yang bisa membebaskannya, dan dia bisa dibebaskan dari putaran tak terbatas itu. Jadi Xian Ningsang pertama-tama kembali ke kediamannya, berganti pakaian. Kalau tidak, dia mungkin dikenali olehnya. Lagi pula, dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Ketika dia kembali ke Konren Jian, Yang Ke masih tersiksa dan gerakannya tampak lebih keras dari sebelumnya. Tanpa ragu sedikit pun, Xian Ningsang terbang langsung menuju Yang Ke. Niat membunuh melonjak di matanya yang indah, dan dia menamparnya. Karena Xian Ningsang telah memutuskan untuk membantunya, Xian Ningsang secara alami tidak berani menunjukkan kekurangan. Hanya dengan memaksa Yang Ke untuk keluar semua, dia dapat membantunya menerobos. Jadi telapak tangan pertama ini, Xian Ningsang menjadi pembunuh. Melihat kekuatan Yang Ke berada di tingkat ke-9 dari alam penempan tubuh, dan Xian Ningsang hanya menggunakan kekuatan tingkat kedua dan ketiga dari alam Yuan Ke. Bagaimanapun, Yang Ke yang berada di titik kritis tiba-tiba memiliki tanda peringatan di matanya. Kedinginan di mana-mana tanpa alasan, dan dia tidak bisa menahan perasaan krisis hidup dan mati. Tepat ketika dia bertanya-tanya, gerakan bersiul datang dari samping. Seseorang diam-diam menyerang dirinya sendiri. Yang Ke tiba-tiba sadar, bukannya terkejut. Dia sangat gembira, melompat dari tempat, tiba-tiba menoleh dan memukulnya dengan tinjunya. Semangat juang di tubuhnya begitu kuat, sehingga Yang Ke tidak tahu bagaimana melampiaskannya. Tetapi dia tidak menyangka seseorang akan datang ke pintunya. Pada akhirnya, siapa yang ingin menyelinap menyerangnya? Tidak lagi dalam lingkup pertimbangan Yang Ke. Sekarang dia hanya ingin bertarung, dan bertarung dengan bahagia. Terdengar suara menyentuh tanah, dan Yang Ke menendang mundur beberapa langkah. Xian Ningsang melakukan jungkir balik dan mendarat dengan mantap. Jejak kejutan muncul di matanya yang indah. Meskipun saya hanya menggunakan kekuatan tingkat ketiga dari alam Yuan sejati, saya tidak akan bisa disamai olehnya. Itu harus menstabilkan dia di satu ujung. Setelah berkelahi satu sama lain, Yang Ke memanfaatkan sinar bulan untuk melihat sosok orang yang datang. Itu adalah seorang wanita. Tetapi dia ditutupi kerudung hitam, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya. Sungguh jalang kecil. Yang Ke mengerutkan kening dan bergumam dengan ketidakpuasan. Ketika Xian Ningsang mendengar ini, dia gemetar karena marah. Sambil menggertakkan giginya, tubuhnya terbang dengan ringan. Vitalitas di telapak tangannya membengkak, berubah menjadi bayangan telapak tangan di seluruh langit, menghadap Yang Ke sebagai tudung. Kalimat itu membuatnya sangat marah, tapi Yang Ke hanya menggeram rendah. Melepaskan kekuatannya sepenuhnya, Yuan Qi yang menghanguskan di bagian depan tinjunya berbalik. Dan dalam sekejap dia menyerahkan Xian Ningsang. Meskipun pihak lain adalah seorang wanita, Yang Ke tidak menunjukkan belas kasihan. Kekuatan orang lain jelas lebih tinggi dari miliknya, dan semua gerakannya membunuh orang. Jadi dia tidak berani ceroboh. Sekarang jalinan petir dan batu api, Yang Ke dan Xian Ningsang bertarung tanpa henti. Tetapi situasinya jelas tidak baik untuk Yang Ke. Gerakannya kuat dan berat, meskipun mematikannya ganas, itu jauh lebih rendah daripada ketangkasan dari kemampuan Xian Ningsang. Dia membuat 2 gerakan. Xian Ningsang bisa menggunakan 3 gerakan, dan tubuh Xian Ningsang ringan. Bergerak hanya menggoda Yang Ke sebagai monyet. Yang Ke bisa sangat kesal. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan lawan sedikit lebih tinggi darinya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa lawan hanya menekan kekuatannya yang sebenarnya untuk melawannya. Menghadapi musuh seperti itu sungguh aneh karena bisa mengenainya. Saat ini di bawah sal wajah hitam, mulut bengkak Xian Ningsang perlahan menunjukkan senyuman. Dia ingin memberitahu Yang Ke karena berbicara omong kosong, jadi pantas dipukuli. Hanya dalam waktu singkat, Yang Ke kesakitan di sekujur tubuhnya karena pemukulan, dan ketika rasa sakit yang bisa menyebar, darah di tubuhnya kembali bersemangat.
berguling dan mengalir seperti sungai. Mendengarkan dengan cermat, dia bahkan bisa mendengar suara ombak menghantam meja, gerakan dan keheningan. Kehangatan tubuh menghilang dan kekuatan terus meningkat. Pandangan yang bermartabat muncul di mata Xianingsang. Dia menemukan bahwa vitalitas dalam tubuh saudara junior ini melonjak semakin kuat, dan kekuatannya sendiri secara bertahap mencapai tingkat alam Yuan sejati. Dan itu belum berhenti. Tumbuh perlahan tapi pasti. Tinju dengan vitalitas yang menghanguskan memukul lebih cepat dan lebih keras. Xianingsang sedikit kewalahan dan ingin meningkatkan kekuatannya. Tetapi dia sedikit tidak mau. Jadi dia hanya bisa menggertakkan gigi untuk mendukungnya. Siapa yang meminta Anda untuk membunuh saya? Selama pertempuran sengit, Yang Ke tiba-tiba bertanya dengan wajah muram. Suaranya rendah. Xianingsang tidak menjawab dan mencoba yang terbaik untuk meredakan trik Yang Ke. Hingga saat ini, kekuatan Yang Ke hampir sama dengan miliknya, dan dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Begitu dia tersapu oleh tinjunya, dia harus menggunakan pikirannya untuk melarutkan energi yang murni yang menyerang tubuhnya. Xianingsang terkejut. Dia menyadari bahwa dia masih meremehkan kemurnian energi yang sejati ini. Kemurnian semacam ini sama sekali tidak dapat dikembangkan oleh seni bela diri biasa. Sekali lagi berhadapan langsung, Yang Ke dan Xianingsang menyilangkan telapak tangan mereka, dan tak satu pun dari mereka mundur. Menatap lawan wanita dengan mata sipit, mata Yang Ke jatuh di dahinya. Ada jejak samar di sana dan ekspresinya sedikit heran. Yang Ke berkata, "Saya menemukan bahwa Anda tampak seperti kakak perempuan kepada saya." Xianingsang menolak invasi Yang Ki sejati Yang Ke. Mendengar ini, saya kehilangan akal untuk sementara waktu, berpikir kapan saya membuka diri. Dia tidak tahu bahwa itu karena tanda samar di dahi yang membuat Yang Ke curiga. Tapi Yang Ke ingat bahwa kakak senior Xia memiliki liontin safir di dahinya. Mendengar itu, mata Xianingsang berkedip gugup, bulu matanya yang panjang bergetar. Yang Ke tertawa. Tiba-tiba meraih pergelangan tangannya lalu menariknya ke dalam pelukannya dengan keras dan mengulurkan tangannya untuk meraih salnya. Baru kali ini Xianingsang sadar kembali. Dia tidak ingin melihatnya dengan wajah aslinya. Pertama, dia ingin menekan Yang Ke. Kedua, dia sedikit malu. Lagi pula apa yang terjadi terakhir kali terlalu memalukan. Di mana dia sekarang? Apakah Anda bersedia membiarkan dia merobek cadarnya? Dalam keputusasaan, tidak lagi peduli untuk menekan kekuatannya sendiri, vitalitas yang ganas meletus, dan Yang Ke mengeluarkan teriakan aneh, dan didorong jauh, membalikkan beberapa jungkir balik di tanah. Saat dia bangun lagi, Xianingsang sudah menghilang, dan Yang Ke tidak tahu kemana perginya kakak seniornya. Mungkinkah itu benar? Yang Ke merenung. Dia baru saja mengatakannya dengan santai, tapi dia tidak menyangka reaksi pihak lain begitu besar. Selain itu, ledakan terakhir kerusakan Yuan Qi juga membuat Yang Ke menyadari bahwa ada celah besar antara kekuatan lawan dan kekuatannya sendiri. Jika dia benar-benar ingin membunuh diri, itu hanya masalah mengangkat tangannya. Mengapa butuh waktu lama untuk bertarung sengit dengan dirinya sendiri? Apakah itu tidak penting lagi? Yang Ke merasa bahwa dengan pertempuran barusan, belenggu yang menekannya telah dipatahkan. Duduk bersila dengan cepat, dia dengan hati-hati merasakan energi antara langit dan bumi. Saat berikutnya, energi langit dan bumi bergejolak, mengalir deras ke arah Yang Ke dengan gila-gilaan. Segera Yang Ke menarik nafas dalam-dalam, pori-pori tubuhnya membesar, seperti ikan paus yang menyerap air, menyerap semua energi langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Menarik kekuatan besar langit dan bumi ini yang beredar di tubuhnya untuk mencuci sumsum, dan ini adalah kesempatan yang akan dimiliki setiap prajurit. Ketika dia menerobos alam besar, adapun keuntungan yang bisa dia dapatkan itu tergantung pada usahanya sendiri. Saat ini ratusan kaki jauhnya, Xianingsang menutup di dadanya dengan panik.
dia tidak berharap Yang Ke melihat identitasnya. Tetapi untungnya, dia akhirnya membantunya menerobos, dan itu tidak sia-sia. Ketika dia panik, ada bayangan di sampingnya, dan seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Lelaki tua itu memiliki rambut dan janggut putih, dan penampilannya baik. Setelah melihat wajah pihak lain dengan jelas, Xian Ningsang buru-buru berkata dengan hormat, "Saya telah bertemu dengan Master." Pria tua itu tersenyum ramah. "Anda bukan murid saya dari Pavilion Surga, jadi tidak perlu bersikap sopan." Xian Ningsang berkata dengan lembut, "Tapi Master Pintu dan guru saya adalah teman baik, jadi tentu saja mereka Anda adalah paman saya." Melihat Xian Ningsang berperilaku sangat baik dan masuk akal, pemimpin sekte tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Meng Wuya beruntung memiliki murid yang patuh seperti kamu." Memikirkan kedua muridnya sebelumnya, sang master menghela nafas panjang. Xian Ningsang jelas tahu tentang masa lalunya. Melihat ekspresi suramnya, dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Jadi dia hanya bisa diam. Pemimpin sekte diam-diam mengulurkan tangannya untuk memblokir langit dan mendorong ke arah Yang Ke dalam sekejap. Xian Ningsang merasa bahwa dunia di sana terpisah, seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat menutupi Yang Ke. Terobosan anak ini kali ini seharusnya membuat banyak keributan. Lebih baik berhati-hati sebelum terjadi, agar tidak terdeteksi oleh orang lain. Pemimpin itu menjelaskan terlebih dahulu. Xian Ningsang merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Dia tidak mengerti mengapa pemimpin sekte ini yang tidak muncul di depan orang sepanjang tahun, namun memberikan begitu banyak perhatian pada Yang Ke. Meskipun dia bingung, dia tidak berani bertanya lagi. Jadi keduanya hanya melihat situasi Yang Ke dari jarak ratusan kaki. Segera energi langit dan bumi memasuki tubuh dan dampaknya meredap setiap inci daging dan kulit tubuh Yang Ke. Meskipun dia tidak bisa merasakan fluktuasi vitalitas di sana, tetapi dengan mata telanjang, angin menderu-deru di dalam jarak 10 kaki di sekitar Yang Ke. Jelas gerakannya benar-benar tidak bagus. Meski begitu, itu hanya terobosan di alam Yuan sejati. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Xian Ningsang benar-benar tidak mengerti. Seiring berjalannya waktu, tubuh Yang Ke perlahan membengkak. Seolah-olah dia seperti balon, dan tubuh kurusnya bertambah berat beberapa kali. Karena itu disebabkan oleh terlalu banyak energi dari dunia. Tepat ketika Xian Ningsang diam-diam mengkhawatirkannya, tubuhnya tiba-tiba menyusut kembali, kemudian kembali ke penampilan aslinya. Meskipun pemimpin sekte memblokirnya, Xian Ningsang masih merasakan gelombang yang mengejutkan dari sana, dan gelombang itu adalah fluktuasi vitalitas. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa setelah Yang Ke benar-benar menyerap energi surga dan bumi ini, aliran energi merah menyala yang terlihat dengan mata telanjang, keluar dari aliran naga yang terperangkap di depannya. Energi ini seperti pita merah, naik dari dasar naga yang terperangkap dan mengebor pori-pori Yang Ke. Yang Yuan sejati. Xian Ningsang dapat dengan jelas melihat bahwa yang pertama diserap adalah energi langit dan bumi, tetapi kedua kalinya dia menyerap energi yang Yuan. Meskipun dianggap sebagai jenis energi langit dan bumi, itu adalah atribut tunggal. Setelah Yang Ke menyerap semua yang Yuan sejati, keributan di sana tiba-tiba mereda. Baik. Pemimpin sekte tersenyum sedikit dan dengan jentikan jari, dia melepaskan batasan di sana dan menghilang dalam sekejap. Sebuah suara samar terdengar di telinga Xian Ningsang. "Sapa guru untuk saya." "Iya." Xian Ningsang menanggapi dengan hormat dan kemudian punya waktu untuk menyelidiki hasil terobosan Yang Ke. Hanya dengan satu pandangan, Xian Ningsang tertegun. Alam Yuan sejati tingkat 2. Melihat itu, dia hampir berpikir bahwa persepsinya salah. Jadi dia memeriksanya lagi dan menemukan bahwa Yang Ke benar-benar telah berada di alam Yuan sejati tingkat kedua. Terobosannya kali ini tidak hanya menembus ranah besar, tetapi juga menembus ranah kecil. Atas dasar ini, apakah dia sedang bermimpi?
Tapi fisik Xianingsang istimewa dan dia telah membuat kemajuan pesat sejak dia berlatih. Tetapi setiap terobosan adalah langkah demi langkah dan dia tidak pernah menembus 2 lapisan sekaligus. Melihat Yang Ke mencapai prestasi seperti itu dengan matanya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tepat ketika dia terkejut, Yang Ke yang sedang duduk bersila di tanah di sana tiba-tiba bergumam pada diri sendiri. Jadi begitu. Setelah kata-kata itu jatuh, fluktuasi vitalitas di tubuhnya menjadi lebih intens, kemudian menerobos tingkat ketiga alam Yuan sejati. Monster! Xianingsang sedikit tercengang, merasakan kepercayaan dirinya dipukul untuk pertama kalinya. Setelah terus diam di tempat selama 1 jam, setelah memastikan bahwa Yang Ke tidak akan dipromosikan secara tiba-tiba, Xianingsang menghela nafas lega dan pergi dengan tenang. Saat ini Yang Ke duduk di tepi aliran naga mengantuk sepanjang malam dan tidak berlatih seni yang sejati, tetapi hanya merasakan dan memahami pengalaman terobosan tadi malam. Dalam terobosan tadi malam, 2 jenis energi dituangkan ke dalam tubuhnya. Satu adalah kekuatan langit dan bumi, tetapi energi ini tidak terkandung dalam dantian. Kecuali sebagian dari penempaan tubuh, sisanya dikendalikan oleh tubuhnya sendiri, kemudian diserap ke dalam tulang-tulangnya. Yang kedua adalah Yang Yuan sejati yang diserap dari dasar Kunlong Jian, yang telah menjadi miliknya sendiri dan telah diubah menjadi milik tetes energi yang cair, yang diam-diam menetap di dantian. Setelah berpikir sepanjang malam, Yang Ke akhirnya mendapatkan ide umum. Tubuh emas bangga dapat meningkatkan kekuatan tempur Anda ketika Anda terluka atau merasa sakit, tetapi peningkatan kekuatan tempur ini juga membutuhkan dukungan energi dan tidak dapat diproduksi tanpa alasan. Jika Anda memikirkannya seperti ini, tidak sulit untuk menjelaskan bahwa itu dapat menyerap kekuatan langit dan bumi. Kekuatan dunia ini diserap olehnya, dan ketika dibutuhkan, dia akan memberi makan kembali ke dirinya sendiri. Dan inilah misteri tubuh emas yang pantang menyerah. Dan juga alasan mendasar mengapa dia dapat meningkatkan efektivitas tempurnya. Untuk waktu yang lama, Yang Ke berpikir bahwa dia hanya bisa menyerap energi dari atribut Yang. Lagi pula, dia berlatih seni yang sejati, dan sekarang tampaknya masalah ini layak untuk diuji. Jika saya benar-benar dapat menyerap energi selain atribut Yang, saya khawatir akan lebih cepat untuk berlatih di masa depan. Penemuan ini membuat Yang Ke sedikit bahagia, meskipun seni yang sejati sangat kuat. Bagaimanapun juga, dia memiliki keterbatasan. Jika tebakannya benar, dia tidak perlu lagi khawatir tentang lingkungan kultivasi di masa depan. Saat ini Yang Ke menarik nafas panjang. Berdiri, Yang Ke merasakan dengan hatinya. Dia memang telah menerobos, dan ternyata itu adalah terobosan ke tingkat ketiga alam Yuan sejati. Memikirkan sejumlah besar energi yang mengalir ke tubuhnya tadi malam, Yang Ke merasa lega. Pembukaan vitalitas pertama di tubuh adalah untuk tahap alam Yuan sejati. Meskipun Yang Ke memiliki banyak vitalitas di tubuhnya sebelumnya, terobosan ini masih sangat penting, karena vitalitas bergerak di dalam tubuh untuk membentuk lingkaran besar, menghubungkan jembatan langit dan bumi, dan kecepatan operasi seni yang sejati jauh lebih cepat lagi. Selain itu, setelah menerobos ke alam ini, sampai batas tertentu, kultivasi jauh lebih mudah daripada alam penempaan tubuh tempereng. Premisnya adalah Anda memiliki lingkungan kultivasi yang baik. Berjalan kembali dari Kunlong Jian, Yang Ke hanya merasa nyaman secara fisik dan mental. Terobosan di alam besar membuatnya merasa sedikit berbeda. Ketika melihat dunia sekarang, dan dia tidak tahu seberapa jernih mata dan telinganya. Dalam jarak 50 kaki, bahkan pernafasan manusia dapat dideteksi secara samar. Saat dia berjalan menuju rumah kayu, Yang Ke tiba-tiba mendengar teriakan yang familiar. Dan setelah mendengarkan sejenak, dia tidak bisa menahan tawa. Mengapa Sumu dipukuli lagi?
Tapi ini di dalam sekte. Jika dia dikalahkan, itu harus menjadi tantangan. Keahliannya tidak sebagus yang lain, jadi tidak heran jika dia dikalahkan oleh orang. Jadi tidak ada yang salah dengan kiri dan kanan, tapi Yangke memutuskan untuk pergi dan melihat keseruannya. Karena di pavilion surga, selama seseorang mulai menantang, di mana-mana bisa menjadi medan perang. Kebetulan tempat sumo dipukuli tidak jauh dari Yangke, dan dia telah mencapainya setelah menempuh jarak tertentu. Ada banyak orang berkumpul di sana. Yangke menyapu matanya dan tiba-tiba menemukan bahwa orang-orang di sana terbagi menjadi dua faksi, terpisah dengan jelas. Semua penuh dengan bau kemarahan. Liuntian dan Sohu yang akrab ada di sana, tetapi ekspresi mereka sedikit marah. Menghadapi sekelompok orang lain, melihat itu Yangke merasa ada sesuatu yang salah. Yangke mengerutkan kening, tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam persaingan antar murid sekte. Tidak akan pernah seperti ini. Liuntian dan yang lainnya tampaknya dipenuhi dengan kemarahan dan ingin bertarung dalam kelompok. Selain dua kelompok orang ini, banyak juga murid pavilion surga yang menyaksikan kemeriahan, berkumpul di sekitar pinggiran pertarungan, dan ada cukup banyak beberapa dari mereka menunjuk jari di tengah lapangan. Dengan sedikit keraguan, Yangke masuk ke kerumunan dan berjalan perlahan ke arah Liuntian dan yang lainnya. Dengan pandangan sekilas, dia menemukan bahwa sumo di lapangan memiliki hidung memar dan wajah bengkak. Dia terlihat sangat malu dan dia sedang berkelahi dengan seorang anak laki-laki yang tidak jauh lebih tua darinya. Pemuda itu tampak tenang tanpa luka di tubuhnya. Dengan senyum menghina di wajahnya, sambil menghadapi serangan sumo, dia saling berteriak. Sumo meraung dengan suara rendah, dan setiap kali dia bergas maju, dia diselesaikan dengan mudah. Setelah menonton sebentar, Yangke sedikit mengernyit. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Serangan sumo tidak melesat dari bocah itu, tetapi serangannya sama sekali tidak berpengaruh pada bocah itu. Tinjunya mengenai lawan, dan lawan malah senang. Sebaliknya, jika sumo terkena, dia akan menderita luka ringan. Fluktuasi vitalitas gerakan kedua orang itu hampir sama. Artinya tidak banyak perbedaan kekuatan. Bagaimana bisa ada celah seperti itu dalam pertarungan? Apa yang terjadi? Yangke menepuk pundak Liuntian dan bertanya. Liuntian menoleh dan tampak sangat gembira. Kakak Yang? Dengan teriakan ini, Sohu dan yang lainnya juga menemukan Yangke. Mereka semua menyapanya, menoleh dan menghadapi sekelompok orang di seberang. Apakah sumo bukan lawannya? Yangke menanyakan keraguannya sendiri. Mereka seharusnya memiliki kekuatan yang sama. Liuntian mengangguk dengan cepat dan berkata dengan marah. Yah, Tuan Muda Su sekarang berada di tingkat kedua dari alam Yuan sejati, dan orang itu berada di alam Yuan sejati tingkat ketiga. Jika dia benar-benar menginginkan konfrontasi yang adil, bahkan jika Tuan Muda Su bukan lawannya, dia tidak akan bersenang-senang. Tetapi orang ini benar-benar tercela dan tak tahu malu. Dia bahkan memakai harta rahasia pertahanan ketika dia bertarung dengan murid dari sekte yang sama. Tunjukkan. Wajah Yangke tenggelam ketika dia mendengarnya. Harta karun rahasia pertahanan? Iya. Liuntian menggertakkan gigi dan berkata, dia adalah cucu dari tetua agung bernama Wei Zhuang, dan harta pertahanannya dianugerahkan oleh tetua agung leluhur generasi kedua. Yangke samar-samar mengerti, ada juga seorang penatua di belakang sumo, dan Wei Zhuang ini adalah cucu dari penatua agung. Setiap orang memiliki pendukung dan status mereka serupa. Jika orang lain tidak berani mengalahkan sumo, bukan berarti dia tidak berani. Pertahanan harta karun rahasia ini terlalu banyak. Tetua pertama dan tetua kedua selalu berselisih, dan bahkan Tuan Muda Su Wei Zhuang ini tidak menyukai satu sama lain. Kali ini, jika dia mendapat kesempatan, dia pasti akan memberi pelajaran pada Tuan Muda Su. Liuntian diam-diam cemas. Yangke mengerang.
Ternyata itu pertarungan internal yang membosankan. Kakak Yang, pikirkan cara untuk menyelamatkan Tuan Muda Su. Anda tahu emosinya. Jika dia terus memukulinya, Tuan Muda pasti akan terluka parah. Li Yuntian memohon jalan. Yang Ke tanpa acuh tak acuh. Murid dari sekte yang sama saling bertarung. Jika mereka tidak sebaik yang lain, mereka akan dipukuli. Apakah para murid pavilion surga masih takut akan hal ini? Tapi pertempuran ini tidak adil. Wei Suang mengandalkan kekuatan harta rahasia. Yang Ke mencibir. Dunia ini tidak adil. Mangsa yang kuat pada yang kuat, dan yang kuat dihormati. Kamu seharusnya sudah mengetahui ini sejak lama. Li Yuntian terdiam sejenak. Mereka benar-benar tidak bisa ikut campur dalam perdebatan antara murid-murid dari sekte yang sama. Meskipun kinerja Yang Ke beberapa hari yang lalu sangat sengit, tetapi aturan sekte ada di sini. Bagaimana dia bisa diharapkan untuk menyelamatkan Sumu seperti terakhir kali? Di arena, Sumu sudah diambang jatuh, dan dia tidak memiliki banyak kekuatan dalam bergerak. Tetapi Wei Suang tertawa, sangat bangga, menepuk dadanya dan berkata, Sumu, ayo, dan bertarung di sini. Tuan muda ini hari ini diam saja. Jika Anda bisa memukul saya dengan keras, saya akan mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Mata Sumu kabur dan kedua tinjunya berlumuran darah. Harta rahasia pertahanan yang dikenakan Wei Suang di tubuhnya tidak hanya memiliki kemampuan untuk melindungi, tetapi juga memiliki efek memantulkan vitalitas. Setiap kali Sumu menekan, dia memiliki untuk menanggung sebagian besar kekuatan. Begitulah luka pada kedua tinju itu terjadi. Mendengar kata-kata Wei Suang yang merajalela, Sumu memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan nada menghina, sesuatu dapat melepaskan cangkang kura-kura dalam diri Anda. Jika Tuan Muda tidak menjatuhkan Anda tidak akan menjadi cucu saya. Ekspresi Wei Suang menjadi dingin, wajahnya tiba-tiba berubah ganas, dan dia berkata dengan senyum sinis, Anda sangat berani. Beraninya Anda mengambil keuntungan dari saya. Jadi Anda akan membayar kata-kata Anda. Wei Suang jelas marah dan bergegas ke Sumu dalam 3 langkah sekaligus. Pukulan menyapu ke arah pipi Sumu. Sumu memblokirnya dengan lengannya dalam kelemahannya, tetapi kondisinya tidak sebaik yang lain, jadi dia tidak bisa memblokir serangan, berbalik setengah sebuah lingkaran. Wei Suang begitu mengesankan sehingga dia menendang Sumu ke tanah tanpa ragu-ragu dan dia meninju Sumu dengan keras. Sumu mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi itu tetap tidak berguna. Harta karun rahasia di tubuh Wei Suang jelas sangat berguna dan tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan Sumu. Berteriaklah kakek, saya akan mengintari Anda. Wei Suang menampar sebentar lalu berhenti dan mengancam. Sumu menatapnya dengan dingin dan tersenyum menghina. Terakhir kali, kepala Sumu hampir dipukul dengan batu oleh Cheng Xiaofeng, tetapi tidak menyerah. Jadi bagaimana dia bisa berkompromi kali ini? Saya akan membuat Anda menderita. Wei Suang sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah beberapa pukulan, salah satu gigi Sumu tanggal. Darah keluar dari lubang hidungnya. Penampilannya mengerikan. Kekejaman serangan Wei Suang bahkan lebih tinggi dari serangan Cheng Xiaofeng hari itu. Tuan Muda Su! Li Yuntian dan yang lainnya tidak tahan lagi dan buru-buru melangkah maju. Tetapi karena aturan sekte, mereka tidak bisa melangkah maju untuk menyelamatkannya. Wei Suang tidak bergerak lebih jauh, tetapi memandang Li Yuntian dan yang lainnya dengan mencibir dan berkata, ingin menyelamatkannya. Li Yuntian dan yang lainnya tidak menjawab. Terengah-engah ekspresi mereka dipenuhi dengan kebenaran dan kemarahan. Saya bertanya pada Anda, apakah Anda ingin menyelamatkannya? Wei Suang menampar wajah Sumu dan bertanya lagi dengan kejam. Melihat Sumu diserang lagi, Li Yuntian dan yang lainnya mengangguk cepat karena takut dia akan melakukan pukulan lagi. Berlututlah jika Anda mau.
dengan patuh bersujud beberapa kali. Jika tuan muda ini sedang dalam suasana hati yang baik, saya akan mengelilinginya hari ini. Wei Shuang tidak dapat menemukan Sumo, jadi dia memukul Yuntian dan yang lainnya yang merupakan bawaan Sumo. Mempermalukan mereka sama saja dengan mempermalukan Sumo. Mendengar kalimat ini, para penonton menjadi gempar, dan Yuntian dan yang lainnya bahkan lebih malu dan terhina. Sumo berjuang untuk melihat Yuntian dan yang lainnya. Dia akan menangis dan mengatakan setiap kata. Jangan dengarkan dia. Dengan tamparan Sumo ditampar lagi, Yuntian dan yang lainnya menjadi pucat karena terkejut. Mengetahui bahwa jika mereka ragu lagi, Sumo akan disiksa. Mereka menatap Wei Shuang dengan kebencian, dengan kesedihan yang tak terbatas di wajah mereka. Mereka semua berlutut perlahan. Yang Ke memandang mereka dengan heran. Dia tidak menyangka mereka bisa melakukan ini untuk Sumo. Seorang pria memiliki emas di bawah lututnya. Jika bukan karena kasih sayang yang mendalam satu sama lain, siapa yang mau berlutut untuk yang lain? Yang Ke awalnya berpikir bahwa Yuntian dan yang lainnya hanya makan dan minum dengan Sumo, yang merupakan cucu dari leluhur generasi kedua. Tetapi sekarang tampaknya tidak. Wei Shuang menyipitkan matanya dan tiba-tiba tertawa, menatap Sumo dengan rendah hati dan berkata, "Saya tidak tahu, anjing yang Anda latih sangat patuh." Dua garis air mata yang memalukan mengalir di sudut mata Sumo, meskipun dia dipukuli menjadi kepala babi oleh Wei Shuang. Dia tidak meneteskan air mata, tapi sekarang, melihat Yuntian dan yang lainnya berlutut di tanah, dua garis air mata itu mengalir tanpa kekecewaan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.